Sudah di sudah dibuat laporan. Kemudian ada yang namanya proses administrasi di kepolisian, di penyidik gitu ya. Jadi laporan dibuat, kemudian ditunjukkan siapa penyidik yang akan menyidik orangnya nih, penegak hukumnya siapa nih. Jadi berproses, itu berproses namanya proses administrasi ya. Jadi kemarin tuh atau tadi sudah kita kontak juga pihak Polda Selatan, berkasnya sudah ada di Kanit, berkas laporannya. Kanit Resmob. Nah, nanti Kanit Resmob akan menunjuk anggotanya yang akan menangani perkara ini. Kalau nggak besok, berarti di hari Selasa. Karena kan Senin libur ya. Jadi Selasa nanti ditunjuk penyidiknya. Setelah ditunjuk penyidiknya, penyidik nanti berkoordinasi dengan kita sebagai kuasa hukum untuk membawa pelapor dan saksi untuk di BAP. Mungkin dalam minggu depan juga ada proses BAP terhadap saksi, terhadap pelapor, korban dan saksi. Banyak itu yang di depan matanya Pak Atta Halilintar itu yang para kameramen, kemudian para jurnalis juga kan banyak situ kan. Cuman paling karena ini perkaranya mudah sebenarnya kan, udah perkara faktual banget ini kan. Jadi pembuktiannya juga mudah. Jadi paling 3 orang saksi dengan satu saksi, satu pelapor sebagai korban juga. Jadi 3 saksi korban dengan satu. Masih proses mindik namanya, administrasi penyidikan. Jadi mindiknya dibuat dulu baru kemudian berproses pemanggilan. Asalnya tentu pasal di kita Undang-Undang Pidana, pasal pengancaman di KUHP dan Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers ini barang siapa menghalang-halangi kebebasan pers itu udah ada masalah. Dua-duanya pasti. Kenapa? Kan nggak mungkin itu si seorang ajudan itu turun dari tangga Polres itu kan, dia nggak ngapain? Kan kita tanya, Anda ngapain turun dari tangga Polres dari dalam? Oh, saya habis iseng, kan nggak mungkin. Apalagi berbarengan. Anda sama siapa? Oh, saya tiba-tiba turun. Anda dipanggil ini nggak jadi saksi nggak sehingga ada BAP? Enggak. Terus ngapain Anda di atas? Kan mau nggak mau dia cerita apa? Ya saya dampingin Aurel dan Atta, kan gitu kan? Saya dampingin mereka. Nah kan kalau dia ngomong begitu, tentu dikonfirmasi dong ke Atta sama si Aurelnya. Benar nggak si ajudan ini mendampingi Atta sama Aurel? Ya tentu jawabnya, oh iya mendampingi. Dalam rangka apa? Nanti kan cerita panjang itu. Apakah ada hubungan pekerjaan? Nanti jawab. Tapi tetap sebagai saksi, Aurel maupun Atta tetap terseret sebagai saksi. Bahkan sampai persidangan itu terbawa. Lebih jauh lagi. Atta Halilintar juga kan melaporkan, membuat laporan kan tujuannya juga kan pemidanaan. Jadi gini, Atta Halilintar membuat laporan terhadap para netizen yang memfitnah dia kan, tujuannya kan pemidanaan untuk disidangkan kan. Itu dia. Kita refleksi dari situ aja. Jadi setiap ada perkara pidana itu tentu tujuannya kan supaya disidangkan, supaya ada efek jerah, ada hukuman kan begitu kan. Itu yang dilakukan Atta juga begitu. Nah, ini wartawan juga, jurnal juga begitu juga. Karena kami juga ini ada pidana, ya kami jalankan hal yang sama gitu. Jadi ini bukan head to head sebenarnya, tapi sebenarnya kalau di pihaknya jurnalis ini adalah ini untuk memberikan dampak yang lebih luas, efek jerah untuk satu oknum, tapi dampak lebih luas adalah supaya menjadi percontohan buat supaya para jurnalis dimanapun berada ketika sedang meliput itu tidak kemudian mendapatkan ancaman oleh siapapun juga gitu. Nanti kan ada, oh ini karena ini di sidang kan jadi contoh, jadi orang mau ngancam-ngancam jurnalis juga nggak bisa lagi kan, nggak berani. Udah pernah ada hukum namanya ini, karena ini dampaknya luas ya. Jadi mau dipakai ilmu damai begini juga kita nggak akan pernah dapat ini. Kenapa? Ya karena ini dampaknya udah luas banget, se-Indonesia tahu. Terus tiba-tiba kita berdamai loh. Gimana nih undang-undang pers begitu lemahnya sampai ada orang gampang aja berdamai kan begitu kan, memaafkan sesuatu. Kita juga kalau ada orang minta maaf kita maafkan, pasti semua orang memaafkan. Tapi undang-undang dibuat ini kan bukan untuk orang memaafkan kan itu. Undang-undang dibuatkan supaya ada hukumnya bagaimana gitu. Apalagi kita belum pernah dengar juga undang-undang pers dipakai untuk melindungi pers. Hanya sekedar undang-undang dipakai sebagai sandaran, tapi benar nggak sih melindungi? Kan ada pasal-pasal pidana juga. Nah, jadi kita pengen lihat nih, dipakai nggak untuk melindungi pers? Kalau benar-benar nanti dipakai, ya bagus. Berarti kan sudah solid ini persnya dan undang-undangnya. Undang pers itu menghalang-halangi kebebasan pers kan ancamannya 2 tahun.
itu cukup lah, gitu kan, untuk melindungi pers kan. Karena ada backupan yaitu KUHP kan. Kalau pers digebukin, berarti kan penganiayaan, gitu kan, lebih berat. Atau ada orang ngebunuh pers, jurnalis meninggal, kan pembunuhan, KUHP sama undang-undang pers. Kalau yang begini-begini ancam-mengancam ini masih enak nih, undang-undang persnya masih dilindunginya bagus. Tapi jumto dia antara undang-undang pers dengan KUHP. KUHP. Asal jumto.